pertanyaan. Berarti kalau mau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang kembali ke Allah itu bagian ilusi kita atau bagian fitrah kita? Fitrah. Maka yang akan kembali adalah sesuatu the essentialnya dari diri kita. Esensinya dari diri kita. Dan siapapun orang yang sudah bisa melihat esensinya, maka aksesoris jadi nggak terlalu penting gitu kira-kira. Maka saya sering sebut ilusi atau aksesoris hidup ini yang disebut drama hidup. Fitrah itu disebut, sejati itu disebut hidup. Jadi kalau bangun tidur yang dikasih makan drama hidup, pasti seharian banyak drama, udah gitu aja. Padahal kan ada orang ngomong, aduh hidupku tuh susah dan menyebalkan dan gimana. Bukan, yang susah menyebalkan bukan hidupnya, drama hidupnya. Gitu. Makanya yang berat, yang ribet, yang apa tuh bukan hidup sih, tapi gaya hidup misalnya. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa ketuker mana aksesoris, ambience of life, sama life itself gitu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa hidup tuh amazing sih sebenarnya. Anyway. Nah, kita akan mulai dulu begini. Pertama ya, contoh nih, di surat 84 ayat 9 itu ada kalimat gini, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Setiap kita tuh pasti ada leveling. Artinya apa? Kita semua punya level yang gak pernah sama. Kita semua punya keunikan. Ingat gak waktu di pertemuan pertama, kesempatan kita lahir ke bumi ini kesempatannya besar atau kecil? Kecil. Hah? Nah ini ragu-ragu lagi. Kecil banget, 1 berbanding 300 juta. Karena sperma ayah kita yang jadi 1, ya kita ini. Betul nggak? Yang kebanyakan kan nggak jadi. Dan jangan lupa 8 miliar manusia di muka bumi nggak ada yang sama. Semuanya unik gitu. Artinya apa? Kalau semuanya unik, kita dihadirkan ke sini. Di surat 49 ayat 13, kamu didatangkan dengan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Lita'ruf, untuk saling kenal mengenal. Untuk belajar dari bedanya orang lain. Bukan untuk saling nyinyir gitu, bukan. Untuk saling ngejudge, bukan. Sehingga nanti kita akan ngerti, kita semua sebetulnya unik dan otentik gitu. Oke? Nah, yang menarik, nggak kenal keunikan dan keotentikannya, berusaha mati-matian pengen jadi orang lain. Sesaat berusaha pengen jadi orang lain, salah satu indikator parameternya stres, depresi, anxiety. Udah pasti aja. Depresi karena kenapa? Ngebandingin mulu hidupnya. Contoh, apel sama apel, dua-duanya apel Malang bisa di-comparing, apple to apple, betul nggak? Tapi kita sesama manusia, nggak ada yang bisa di-compare. Kenapa? Kita unik, otentik kok. Maka membandingkan sesuatu yang paling useless karena kenapa? Kita semua nggak ada bandingannya. Teman-teman, ibu dan bapak, semuanya limited edition. Mahal. Nah, cuman nggak ngerti ini barang mahal. Gitu. Dan belum paham aja sih, gitu. Tapi nanti begitu ngerti, oh oke. Sehingga apa? Semakin kita maksa orang lain ngikutin maunya kita, memaksakan benihnya A ngikutin maunya kita, itu udah pasti terjadi kekeosan gitu kira-kira. Karena kenapa? Lupa bahwa segala bentuk kehidupan, terutama dalam manusia, semuanya unik dan otentik. Itu yang paling penting. Sip ya? Jadi ingat ya, perbedaan didesain untuk saling belajar. Makanya kalau spiritnya Nabi Muhammad, kalau pernah dengar spirit tauhidnya Nabi Muhammad, tauhid itu artinya mempersatukan, bukan menyeragamkan, bukan. Karena tahu segala perbedaan untuk menjadi satu persatuan gitu. Karena kata kuncinya nanti adalah persatuan, esensinya ada di situ gitu. Oke? Sip? Duh ibu bapak ini serius-serius banget ya, oke nggak ini? Kayak gimana gitu ya. Aman ya? Aman. Dah, bismillah kita mulai. Mulai ya. Bismillah. Dapat ya ini ya. Oke, soalnya kita akan nanti bolak-balik ke esensi di sini gitu. Kita pakai analogi supaya gampang. Oke. Sekarang gini. Kalau kita bicara dalam konteks, misalkan ilaihi rojiun. Ilaihi rojiun. Kira-kira penting banget
untuk kita tahu dulu mana bagian fitrah diri kita dan mana bagian non fitrah diri kita gitu. Makanya kita gampangin dulu diri kita ini, basicnya dalam perspektif ini ada dua. Teman-teman, ibu bapak, kalau di awal-awal Al-Baqarah Quran isinya gimana sih? Alif, lamim, zalika kitabu, laroi, bafi, hudalil, mutakin. Sip? Pertanyaan. Kira-kira level manusia itu di level beriman atau di level takwa? Takwa, karena dia paling tinggi. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Orang iman pasti takwa nggak? Gini. Besok di bulan Ramadan, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Nah, coba kalau ditanya, diem dulu baru jawab. Ya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Besok di bulan Ramadan, yang Quran perintahkan untuk puasa, orang yang KTP-nya Islam semuanya nggak? Enggak. Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Clear? Berarti keimanan tidak ditentukan oleh KTP-mu, betul nggak? Karena kenapa KTP-nya Islam belum tentu beriman. Berarti puasa titik sampai atau jembatan? Jembatan. Supaya apa? Gini. Ya kalau gitu belum mulai ya. Balik dulu. Level terendah manusia, ini hapus dulu ya. Tar. Level terendah manusia itu namanya zolim. Pernah dengar kata zolim? Iya. Zolim itu dari kata zulmat. Zulmat itu gelap. Kenapa dia gelap? Nggak kenal sama dirinya. Maka orang yang tidak mengenal dirinya cenderung menyakiti dirinya. Contoh, ibu bapak maaf ya, kita bisa enak aja marahin orang lain, puas untuk memarahi dia, membenci dia. Padahal orang yang pertama disakiti ketika kita benci sama orang lain adalah diri kita sendiri. Betul nggak? Iya dong. Ketika kita benci, dengki, susah memaafkan, dendam, yang paling rusak bukan orang yang kita benci tapi diri kita sendiri. Betul nggak? Dan kita nggak sadar kita lagi menyakiti diri dengan membenci orang lain. Dan kita ketagihan untuk membenci padahal yang lagi rusak adalah dirinya sendiri. Itu namanya zalim. Berarti dia tidak mengenal diri. Kenapa? Lupa sama dirinya. Lupa kalau membenci orang, yang pertama rugi adalah aku. Makanya jangan lupa ada hukum yang namanya refleksi. Sorry to say, orang yang sering membenci orang lain udah pasti sering membenci dirinya sendiri. Fix. Orang yang sering menilai orang lain udah pasti dia over judgment sama dirinya sendiri. Fix. Kenapa? Apa yang dilakukan kepada diri kita akan terefleksi keluar gitu kira-kira. Sampai sini oke? Yeah. Itu namanya zolim. Naik satu level, beriman. Makanya yang disuruh puasa bukan yang zolim. Kenapa? Kalau kamu zolim puasa, puasanya cuma dapat haus sama lapar, selesai. Makanya nanti di bulan Ramadan banyak banget statement. Nabi Muhammad selalu mengatakan, banyak dari umatku puasa, tapi mereka cuma dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak memengaruhi fitrahnya gitu. Makanya perlu yang namanya iman. At least dalam keimanan itu ada knowledge. Maka sebisa mungkin kalau di 17 ayat 36 Quran, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Yang jangan-jangan kita ngerjain sesuatu, udah yang lain juga ngerjain, disuruhnya juga begitu, dari dulunya juga begitu, tapi nggak ngerti kenapa harus mengerjakan, gitu kira-kira. Kan kemarin kita bahas, itulah yang disebut hanya mengikuti dogma dan doktrin. Pokoknya aja, tapi nggak tahu basic desainnya apa. Gitu. Nah, maka iman ini adalah titik tengah untuk jadi level tertinggi. Kan Quran nggak pernah bilang manusia yang mulia adalah manusia yang beriman. Nggak ada bu, pak teman-teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Berarti titik sampainya takwa nggak? Iya dong. Untuk menuju takwa, perlu ada latihan orang-orang beriman menuju kepada titik takwa nggak? Exercise-nya namanya ritual gitu. Berarti sholat jembatan bukan? Jembatan. Supaya jadi orang apa? Takwa. Puasa?
Jembatan supaya jadi orang apa? Makanya jangan muter-muter di jembatan tapi nggak nyampe gitu. Berarti esensinya tidak terletak pada ritualnya, tidak terletak pada syariatnya, tetapi syariat plus sampai kepada titik akhlak atau yang disebut kemanusiaan atau yang disebut dengan yang namanya takwa. Sampai sini oke? Jadi semua orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Makanya disuruh puasa, disuruh umroh, disuruh haji, disuruh kurban, disuruh semua tata cara ritual adalah shifting dari level iman supaya kita belajar menjadi manusia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Jadi yang mulia itu orang yang rajin puasa atau orang yang takwa? Takwa. Nggak ada loh kalimat sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada. Orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Tetapi orang yang takwa. Sampai. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Jembatannya penting menuju titik sampai gitu. Nah, kadang-kadang yang dikerjain sepotong gitu. Sholat rajin tapi nggak takwa gitu. Kan salah satu ciri orang takwa apa sih? Nggak pelit misalnya. Sok saya mau nanya, mohon maaf. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ya. Berarti sholat rajin tapi pelit, ya nggak nyampe gitu. Sip ya. Ciri orang takwa tuh pandai memaafkan. Ada nggak orang yang umrohnya rajin tapi susah banget maafin orang? Ada. Berarti kalau kita belum sampai kepada level ini, semua ritual ini menjadi sesuatu yang hanya dilakukan dalam bentuk fisikal gitu. Tapi ya balik lagi semua juga konteksnya adalah latihan. Jadi ibu bapak maaf ya, jangan juga terlalu sibuk nanya, nah udah sholat belum gitu. Bagus sih, tapi coba tanya, nah hari ini kamu berbuat baik apa? Itu penting loh. Nah kamu hari ini memaafkan nggak? Kamu hari ini sabar nggak? Kamu hari ini berbuat kebermanfaatan apa gitu? Karena nanti outputnya ada di sini gitu. Karena nanti tujuan endingnya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Makanya penting melakukan semuanya atas dasar di level nomor 4 dalam keadaan sadar. Lawan kata sadar apa? Mabuk. Jadi kalau ngerjainnya mabuk berarti ngerjainnya tidak berdasarkan pengertian. Pokoknya katanya gitu. Contoh. Ngejelekin, jangan ngejelekin lah ya. Ngegosipin orang keji nggak? Ngejelekin, ngegosipin orang gitu, perbuatan keji nggak? Hah? Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, ya mabuk nggak? Mabuk, berarti zuhurnya nggak merubah sesuatu gitu. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Even kamu iftitah nggak ngerti isinya, Al-Fatihah nggak ngerti isinya, yang penting belum, udah aja. Betul nggak? Makanya kenapa Quran mengencourage kita, tolong gunakan akal supaya kita paham apa yang kita kerjakan. Ibu bapak mohon maaf ya, saya baru pulang umroh nih, kemarin tawaf. Terus saya iseng-iseng aja nanya ke sebelah, ke sini, ngerti nggak putaran ngapain aja? Udah yang penting sibuk baca buku doa, udah gitu aja. Nggak tahu juga isinya apa, ngerjainnya apa. Nggak tahu juga kenapa dia counter clockwise. Nggak tahu juga kenapa harus 7 keliling. Nggak ngerti juga kenapa dimulai dari Hajar Aswad. Nggak ngerti juga esensi di situ Hijri Ismailnya apa, Makom Ibrahimnya apa, Sa'i kenapa dari Sofa, kenapa ke Marwah. Nggak banyak banget yang saya diskusikan kemarin yang ngerti esensinya itu nggak banyak gitu. Artinya apa? Ya itu dilakukan hanya dalam bentuk dogma dan doktrin. Nggak apa-apa juga sih. Tetapi ketika itu dilakukan tanpa sebuah pengertian, tidak merubah dari orang menuju manusia gitu. Sampai sini oke? Sip? Aduh oke nggak ini Ibu Pak? Duh, ini kita belum mulai loh. Kayaknya kita break dulu. Ini nih, makan dulu. Aman ya sampai sini ya? Sip ya? Dah. Nah hari ini kita bikin pemetaan dulu nih. Dah ya. Kita start silabus 2 hari ini. Bismillah. Supaya bismillah nanti kita akan lebih bisa apa ya? Lebih bisa banyak analogi-analogi untuk kita pakai dalam penjelasan-penjelasan berikutnya gitu. Dah, sekarang gini. Kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan bagi 2 dulu nih Ibu Bapak. Satu ya.
Ada diri kita yang fisik. Di balik itu, ada yang tersembunyi di balik fisik. Ya, untuk diketahui, sesuatu yang hidden, sesuatu yang tersembunyi, salah satu perspektif dalam bahasa Arab disebut goib. Apa Bu Pak? Goib. Ingat ya, jangan mikir goib, uka-uka lah hantu. Bukan itu poinnya. Something hidden. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum engkau alami, sesuatu yang kamu belum paham. Itu namanya goib. Contoh, hari ini hari apa ya? Minggu. Senin itu goib bagi Minggu. Clear? Tapi Sabtu udah nggak goib lagi bagi Minggu. Kenapa? Kita udah ngalamin. Dapat ya? Berarti sesuatu yang hidden. Makanya ada fisik atau non fisik. Kita sebut non fisik aja. Makanya nanti di Al-Baqarah ayat awal, siapa sih yang bertakwa? Yu'minuna bil goib. Orang yang beriman kepada sesuatu yang goib. Pertanyaan, apa aktualisasi seseorang beriman kepada yang goib? Coba. Nggak pernah dibahas. Yang penting, contoh aja. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya. Allah goib nggak? Hah? Allah goib nggak? Oke, lock ya jawabannya ya. Sekarang saya tanya lagi. Sifat Allah nomor 1 apa? Wah, gawat ini. Hah? Sifat Allah nomor 1 apa? Wujud. Baru qidam. Tapi di satu sisi goib nggak? Jadi Allah goib apa wujud? Lah sifatnya nomor 1. Jadi Allah goib apa wujud? Ya nanti kita bahas itu. Tapi maksudnya kita akan mengerti dalam beberapa perspektif gitu kira-kira. Sip ya? Dah. Berarti ada as a physical, ada sesuatu yang non fisik. Supaya nanti kita ngerti bahwa oh oke, aku akan mulai menyadari diriku layer by layer gitu. Karena sorry to say, ya balik lagi sih, banyak orang yang nggak kenal sama dirinya gitu. Kenapa? Saking sibuk untuk menilai dan mengenal orang lain. External world lebih besar, dia pasti kekurangan waktu untuk internal world gitu kira-kira. Sip ya? Dah, contoh. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Baik atau buruk? Nah, kita sebut tergantung itu dengan bahasa netral. Netral. Pertanyaan, di luar diri kita yang menentukan baik buruknya mereka atau penilaian kita? Contoh. Ya, contoh. Ini jangan nyalahin orang ya, dengerin dulu pertanyaannya gini. Orang ini menyebalkan atau tidak? Gara-gara dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan, yang mana? Berarti yang membuat dia menyebalkan atau tidak, dianya atau maknanya? Yang punya makna siapa? Gitu. Sip? Berarti dia menyebalkan atau tidak, tergantung siapa? Berarti sebenarnya dia menyebalkan atau tidak? Ya, kalau itu udah akut biasanya ya, nggak apa-apa sih. Nyebelin sih, gitu. Sip ya. Oke, rumus bebas stres hidup teman-teman ibu bapak satu aja. Di luar diri kita semuanya netral. That's it. Yang membuat tidak netral adalah perspektif kita, persepsi kita. Udah gitu nggak mau merubah makna lagi. Udah gitu kekeh lagi dengan maknanya. Itu ya. Makanya orang yang kekeh dengan makna lamanya itu disebut sombong nanti. Dia nggak mau beradaptasi dengan kekinian gitu. Makanya semesta mengajarkan bahwa selalu ada kedinamisan dalam hidup. Makanya sorry to say, tidak ada yang ideal dalam hidup, tuh nggak ada. Jadi kalau nyari ideal dalam hidup, stres sudah pasti aja. No such thing ideal in life, nggak ada. Kenapa? Karena semuanya melakukan yang namanya transformasi. Tidak ada yang diam dalam kesemestaan. Makanya disebut kun faya kun. Itu present continuous. Terjadi maka terjadi terus gitu kira-kira. Nggak akan pernah ada selesainya gitu. Ya. Nah, balik lagi. Jadi ada sesuatu yang fisik, ada sesuatu yang non
Fisik. Ada sesuatu yang tertampak. Sesuatu yang tertampak, ada sesuatu yang tidak tertampak. Tidak tampak. Atau hidden lah bahasanya. Nah, saya balik lagi ke contoh. Spidol ini baik atau buruk? Netral. Netral, tergantung. Pertanyaan. Spidol ini akan menjadi baik atau buruk tergantung tangan saya, betul nggak? Yes. Berarti tangan kita itu benda baik, benda buruk? Hah? Baik atau buruk? Netral. Kenapa? Karena tangan akan bekerja sesuai dengan siapa yang memberikan komen kepada tangan, betul nggak? Yes. Maka segala bentuk apapun yang terjadi dalam konteks fisik, pasti ada engineering non-fisik di belakangnya. Pasti ada mekanisme non-fisik di belakangnya gitu. Sampai sini oke? Clear? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, spidol ini mau saya pakai kebaikan buat ngajar atau mau saya pakai nimpuk orang buat apapun, kata kuncinya bukan dari spidolnya, bukan dari tangannya. Sip? Tetapi ada master control di belakangnya gitu. Yang membuat tangan saya mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Nah, maka saya mau membagi dulu 2 poin penting nih. Kita bagi dulu nih. Bahwa ada satu yang fisik disebut hardware manusia. Sehebat-hebat hardware, nggak mungkin akan bekerja tanpa yang namanya software. Oke sampai sini? Sip ya? Nah, berarti pertanyaannya, untuk bagaimana kita bisa mengerjakan semua, let's say mau itu ibadah, mau itu perjalanan menuju ilahiyah, mau itu mencari hikmah atau apapun dan seterusnya, saya rasa kalau kita tidak mengerti mana hardware dan mana software dan bagaimana ini bekerja, ini akan crash gitu. Makanya selalu sekali lagi dalam hidup esensi perjalanan pendidikan tertinggi dalam hidup adalah mengenali si diri gitu kira-kira. Di pertemuan awal saya udah bilang hidup ini disebut SOL, the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita mau mengajarkan sesuatu. Dan pengajaran siapapun yang datang ke kita hanya mau mengajarkan mengenali siapa dirimu. Karena kalau nggak ada cermin, kita akan susah ngelihat muka sendiri. Jadi kalau mulai ngelihat ada orang nyebelin, bukan dia yang nyebelin, tapi gua banget, udah gitu aja. Karena kenapa? Kita dipertemukan pasti mirroring effect. Pembelajarannya bukan itu, tapi di sini. Kita ngelihat apa-apa pasti refleksi di sini. Kita melihat apapun pasti refleksi dari sini. Dan itu pasti pembelajaran untuk kesini semuanya gitu. Sip ya? Jadi nanti kalau kita ngerti bahwa semua yang datang ke kita, ini hologram diri kita untuk kita mengenal. Ketemu ini, ketemu itu adalah part pembelajaran sebetulnya. Nanti kita akan ngerti itu. Nah, berarti di sini ada hardware, ada software. Boleh ada yang buka satu ayat nggak di Quran? Yuk kita buka dulu. 16 ayat 78 silakan. Boleh tolong dibacain. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Oke, tahan dulu ya. Kita kalau tadi mau ngapa-ngapain perlu knowledge nggak? Perlu dong. Berarti kalau perlu knowledge ada toolsnya nggak? Ada dong. Nah, 1678 ngasih tahu kamu keluar dari perut ibu kamu nggak tahu apa-apa. You know nothing. Padahal untuk menjalankan sesuatu perlu knowledge gitu kira-kira. Maka diberikanlah konteks dari keseluruhan ini disebut yang namanya tools. Lanjut. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu apa? Bersyukur. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini tuh fuada itu sebetulnya bagaimana kemampuan kita berpikir. Jadi pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Supaya kamu apa? Syukur. Oke. Pertanyaan. Syukur itu apa sih?
Hah? Terima kasih boleh. Menerima. Syukur itu apa? Oke. Lawan kata syukur itu kufur. Kufur itu artinya tertutup. Berarti kalau lawan tertutup apa? Terbuka. Orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka terhadap semua realitas. Itu namanya bersyukur. Berarti kalau kita, saya, teman-teman, ibu bapak menolak realitasnya A tapi nggak mau nerima A, berarti nggak bersyukur. Kenapa? Dia tidak terbuka, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti kita dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati supaya lebih terbuka. Berarti kalau lebih terbuka, ada open mind, ada open heart, terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi. Maka orang yang ininya nggak mau terbuka, pasti kufur aja. Tertutup gitu. Narrow mind. Maka kita dikasih tools, apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang kita pikirkan untuk kita terbuka. Sampai sini oke? Teman-teman ibu bapak pernah gini nggak ada statement? Aduh aku pikirannya jadi lebih terbuka. Pernah gitu nggak kira-kira? Iya. Berarti itu lagi dalam keadaan syukur. Karena kalau kita tidak terbuka kepada pemikiran baru, kita akan stuck dengan statement atau pemikiran yang lama gitu kira-kira. Clear? Oke? Pertanyaan. Yang terbuka sama yang tertutup lebih banyak mana? Keterbukaan kita terhadap hal baru dan keinginan kita sesuai dengan ekspektasi dan mau-mau kita, lebih banyak keinginan yang pengen terjadi nggak kira-kira? Iya, itu yang membuat hidup itu menderita. Ingat ya, hidup tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, no. Bahkan keinginan, bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Tetapi nanti keinginan yang akan bisa membawa kita menuju tidak terbuka kepada kehidupan gitu. Satu lagi aja ya, 32 ayat 9 coba. Sejadah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati baginya. Pendengaran, penglihatan, dan hati sama ya kalimatnya ya. Lanjut. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Tetapi apa? Sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi yang bersyukur banyak atau dikit? Dikit. Karena nggak mau ngerubah mindset, nggak mau ngerubah paradigma, pokoknya aja. Dah. Sip ya? Berarti kita dikasih tools yang namanya pendengaran, penglihatan, hati, atau akal pikiran sebagai alat non-fisik kita. Inilah nanti kita sebut sebagai software-nya. Maka teman-teman ibu dan bapak, jangan lupa ya. Basic seseorang tergantung dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirin. Pernah dengar kalimat ini nggak? We are what we eat. Pernah dengar nggak? Iya, we are what we eat kan bukan masalah makanan fisik itu, bukan. Sorry ya, kita ini tergantung di TikTok nge-follow siapa itu memengaruhi loh. Kita tuh tergantung baca apa tuh memengaruhi gitu. Kenapa? Asupan nutrisi pendengaran, penglihatan, dan pikiran itu memengaruhi siapa diri kita gitu. Maka nanti kita akan ngerti circle itu pengaruh besar. Maka ada nature, ada nurture. Bahwa ada alamiah dan ada lingkungan gitu. Nah ketika lingkungan menginstalkan sesuatu kepada kita lupa kepada nature-nya nanti gitu. Jadi maksud saya teman-teman, waspada terhadap apa yang didengar sama apa yang dilihat dan apa yang dipikirin. Itu maksudnya. Gak semuanya harus didengerin, gak semuanya harus dilihat, dan gak semuanya harus dipikirin gitu kira-kira. Makanya kita penting bijaksana terhadap tools ini gitu. Oke? Sip? Clear ya? Oke, berarti pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran kita sebut sebagai software. Nah, dikasihlah juga yang namanya hardware. Oke, supaya cepat saya tulisin ayatnya, nanti boleh dibaca di rumah ya. Oke, nanti ada di surat 24 ayat 24, surat 40 ayat 21 sampai 22. Ini nanti rumusnya adalah lidah, tangan, kaki, kulit. Lidah, tangan, kaki, dan skin sebagai penutup.
Ya, ada di sini lidah, tangan, kaki, kulit. Ini yang disebut hardware.